Setiap pagi, jalanan selalu dipadati dengan aktivitas orang-orang untuk mulai harinya, terutama untuk mengais rezeki dan menimba ilmu. Para pencari ilmu seolah berbondong untuk segera berada dalam sekolah, mengikuti kegiatan belajar mengajar, upacara, olahraga, istirahat, bermain bersama teman, dan melakukan aktivitas yang normal seperti pada umumnya. Kegiatan secara bersama-sama selalu dilakukan oleh warga sekolah. Begitu pula dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi selalu ramai dipadati proses perkuliahan, mengerjakan tugas, penelitian, berkelompok, dan lain-lain, yang memang hal tersebut sering kita jumpai. Begitu pula kegiatan bersama dalam satu angkatan. Namun, hal yang umumnya dilakukan, hal yang memicu kekompakan, keasikan, dan menimba ilmu, semua lenyap karena adanya virus corona yang mulai melanda Indonesia. Di setiap sudut provinsi, virus corona mulai menyebar tanpa henti. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona, mulai dari aktivitas pembelajaran, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga bahkan perguruan tinggi. Segala aktivitas pembelajaran yang semula tatap muka harus dilakukan dari rumah. Semua serba online. Segala suasana sekolah yang semula ramai, mulai dari kantin, perpustakaan, ruang kelas, semuanya sepi, tidak ada satupun yang datang mengunjungi. Metode pembelajaran tatap muka secara langsung kini berubah menjadi online class, yaitu kegiatan belajar mengajar via online. Yang dilakukan bukan secara tatap muka langsung, melainkan adanya virtual video melalui aplikasi yang kemudian di sanalah kami akan menimba ilmu. Hal ini terkadang menyulitkan kami karena jaringan internet yang terkadang terputus. Beginilah dampak meluasnya virus corona terhadap proses pembelajaran. Lalu, apakah perkuliahan ini efektif menurut kita? Dari adanya virus corona terhadap perkuliahan, yang paling utama yaitu dari proses perkuliahan melalui daring. Karena apa? Karena banyak dosen yang memberikan tugas perkuliahan terlalu banyak tanpa memberikan penjelasan terlebih dahulu. Sehingga kami sebagai mahasiswa itu hanya memiliki mindset untuk menumpuk tugas saja tanpa mengetahui materi-materi sebelumnya. Ini sih kurang efektif ya, karena mahasiswa itu belum tentu mengerti tentang yang disampaikan materi oleh dosen. Menurut saya, kuliah daring kurang efektif untuk diterapkan dibanding kuliah offline atau tatap muka. Kami sebagai mahasiswa sangat membutuhkan penjelasan dari dosen yang lebih detail. Di dalam kuliah daring, dosen lebih sering memberikan tugas dan memberikan materi dalam bentuk PowerPoint ataupun berupa foto. Dosen meminta mahasiswa untuk mempelajari materi yang dosen diberikan secara mandiri. Menurutku kuliah daring itu bisa efektif kalau dibarengi dengan sistem yang bagus. Berhubung saat ini situasi kurang memungkinkan untuk kuliah biasa, jadi kuliah daring bisa menjadi salah satu solusi. Misalnya saja kita bisa menggunakan layanan seperti Google Zoom agar pemaparan materi dari dosen lebih jelas. Mahasiswa menggunakan atau mencari tugas-tugas mengikuti perkuliahan dengan kuota sendiri atau paketan sendiri. Yang kedua, apabila jaringan buruk, maka kualitas saat mengikuti pembelajaran juga sedikit tersendat. Dari jaringan, kadang-kadang jaringan kan nggak selalu cepet terus gitu, ada lambatnya. Terus juga dari pemahaman materi, karena kalau misalnya ketemu langsung sama dosen tatap muka langsung kan kita bisa bertanya gitu, sedangkan kalau misalnya kayak gini kan kita nggak bisa nanya atau nggak bisa diskusi sama teman gitu, walaupun bisa kan kayak kurang serg aja gitu. Terus hambatan lainnya mungkin dari banyaknya kuota yang diperlukan gitu ya.
Kuliah online itu bisa apa ya, di mana saja lah, kapan saja, ya sedang apa aja pokoknya bisa lah dilakukan sendiri di rumah apa di apa kan, tanpa dosen tahu kita lagi ngapain. Menurutku adalah efisiensi waktu, lebih fleksibel, jadi kita bisa mengerjakan tugas di mana saja, kapan saja, dan juga karena kita nggak perlu datang ke kampus, jadi pengeluaran otomatis berkurang, terutama untuk bensin.